Baru-baru ini, dunia militer kembali dihebohkan dengan munculnya foto-foto yang beredar di luas di media sosial dan juga forum pertahanan, menampilkan sebuah tank baru buatan Cina. Kehadiran kendaraan tempur ini menimbulkan rasa penasaran, terutama soal kapabilitasnya, dan apa peran yang akan dimainkan dalam strategi militer Beijing di masa depan. Tank ini sendiri masih menjadi misteri. Beberapa pengamat menjulukinya sebagai ZTZ-201 atau ada juga yang menamakannya VN-12A, meski namanya itu belum resmi. Sumber menyebutkan bahwa kode dari pabriknya sendiri adalah WZ-124, sehingga banyak yang menduga inilah basis penamaannya. Sepanjang video ini saya akan menyebutkannya VN-12A, agar lebih mudah dan gak membingungkan. Rumor awal itu menyebutkan bahwa VN-12A akan menjadi pengganti main battle tank atau MBT utama Tiongkok seperti ZTZ-96 dan juga ZTZ-99A. Namun, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi dari bentuk, siluet, dan juga bobotnya, ini ada indikasi kuat bahwa ini tuh bukan MBT secara penuh, tapi melainkan medium tank. Beratnya diperkirakan sekitar 40 ton, yang jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan MBT kelas berat. Dengan kata lain, VN-12A mungkin lebih tepat ditempatkan dalam kategori medium tank, mirip dengan tank Harimau hasil kerjasama Indonesia dan juga Turki. Salah satu faktor yang memperkuat dugaan ini adalah meriam utama yang digunakan. Sejauh ini, berbagai tank ringan dan juga medium tank buatan Tiongkok itu konsisten memakai meriam 105 mm, mulai dari VT5, ZLT-11, WME-301, ZTD-05, ZLT-05, dan juga VN-16, dan masih banyak lagi. Meriam 105 mm itu udah menjadi standar internasional untuk kendaraan tempur ringan menengah, termasuk di negara kita, Indonesia. Jadi itu masuk akal jika VN-12A mengadopsi kaliber yang sama. Meriam yang digunakan kemungkinan besar adalah ZPL-15-1A yang dipakai oleh tank seperti VT5. Untuk kemampuan meriam ini tuh cukup bagus lah. Dan jika dilihat doktrin yang digunakan oleh Cina kepada alutsistanya, bisa dibilang setara dengan meriam yang digunakan oleh tank Harimau atau meriam NATO dan sejenisnya. Namun, ada sesuatu yang membuat tank ini berbeda dan bahkan spesial jika dibandingkan dengan medium tank atau light tank lainnya, baik buatan Tiongkok maupun negara lain. VN-12A tampaknya mengadopsi konsep unmanned turret atau turret tanpa awak, yang mengingatkan kita pada T-14 Armata buatan Rusia. Dalam desain ini, semua kru itu ditempatkan di bagian hull depan, terlindungi dalam sebuah kapsul berlapis baja tebal. Konsep ini merupakan lompatan besar dibandingkan desain lama, di mana commander dan juga gunner itu biasanya ditempatkan di dalam turret. Dengan memindahkan kru ke dalam hull, mereka bisa berkomunikasi lebih efektif, koordinasi lebih lancar, dan juga yang terpenting, perlindungan mereka lebih maksimal. Fokus proteksinya itu hanya perlu diarahkan ke bagian hull depan, sehingga anggaran produksi dapat lebih efisien tanpa mengorbankan keselamatan kru. Keunggulan lain dari konsep ini adalah pada sistem autoloader. Kalau selama ini Tiongkok memakai autoloader klasik untuk MBT mereka, VN-12A memungkinkan menggunakan autoloader generasi terbaru. Sama seperti T-14 Armata, desain baru ini bisa memungkinkan penggunaan amunisi EPFSDS dengan panjang yang lebih besar seperti jenis Vakum 1 dan juga Vakum 2 milik Rusia. Artinya, tank ini berpotensi untuk memiliki kapabilitas penetrasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan medium tank lainnya, bahkan bisa mendekati kemampuan MBT. Dari sisi sistem tempur modern, VN-12A sudah terlihat dilengkapi dengan Remote Weapon Station atau RWS untuk senapan mesin, sehingga komander itu bisa mengoperasikannya tanpa membuka hatch dan mengekspos dirinya ke ancaman musuh. Untuk perlindungan aktif, tank ini diduga membawa Active Protection System atau APS versi terbaru buatan Tiongkok bernama GL6. Uniknya, sistem ini tuh terlihat memiliki 4 tabung peluncur amunisi APS, lebih banyak jika dibandingkan versi sebelumnya yang hanya 2. Ini memperkuat pertahanan tank terhadap ancaman misal anti-tank modern maupun roket. Selain itu, foto-foto juga menunjukkan bahwa penggunaan ERA atau Explosive Reactive Armor di bagian samping hull. Banyak analisis menduga ERA ini sekelas dengan ERA-4S24 buatan Rusia. Dan karena bentuk dan tebalnya ERA ini dirancang untuk melawan serangan hit, RPG hingga tandem warhead modern, namun ini juga bisa merupakan ERA domestik Cina yang baru. Untuk optiknya, kemungkinan tank ini menggunakan optik dengan thermal imager generasi terbaru.
Bisa dilihat pada bagian Remote Weapon Station atau RWS untuk bagian Commander yang memiliki visibilitas sebesar 360 derajat. Dan untuk gunnernya sendiri, ini sepertinya nggak ada ya. Saya melihat foto-foto yang beredar, sepertinya belum ada optik yang dipasang di tank ini untuk sementara waktu. Dan mungkin untuk kedepannya akan dilengkapi dengan optik untuk gunnernya. Untuk saat ini, VN-12A masih terlihat sedang dalam tahap transportasi menuju parade militer Tiongkok mendatang. Artinya, debut resminya itu mungkin hanya tinggal menunggu waktu saja. Jika rumor-rumor ini benar, VN-12A bisa menjadi salah satu tank medium paling canggih di dunia, membawa kombinasi perlindungan kapsul kru, autoloader generasi terbaru, EPS modern, serta potensi mobilitas yang tinggi. Namun pertanyaannya, apakah tank ini benar-benar ditunjukkan untuk menggantikan MBT klasik Tiongkok atau hanya menjadi pelengkap di lapangan perang modern? Itu masih harus kita tunggu ya. Yang jelas, kehadiran VN-12A itu menunjukkan bahwa Tiongkok itu serius mengembangkan teknologi tank dengan konsep baru, bukan hanya meniru desain lama. Dan jika diproduksi massal, tank ini bisa menjadi salah satu game changer dalam percaturan kendaraan tempur global. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah VN-12A ini benar-benar calon tank masa depan Tiongkok atau cuma proyek coba-cobaan yang akan masuk ke lini produksi massal? Tulis pendapat kalian di dalam komentar dan jangan lupa subscribe untuk pembahasan analisis militer berikutnya.